Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being here. This is the last creative talk, so it has been a very enlightening day for today, but I hope that you have still an energy to follow our last creative talk, which is with this very leaders of the industry in creative industry for sure. Let me, before inviting them, read a paragraph on each of our speaker for this afternoon session. The first is Pak Antony Lim. Pak Antony Lim is CEO of Venture Capital, as the founding father of leading venture capital firm, exemplifies the potent blend of entrepreneurship and technology in bringing diverse culture together. His focus on digital platform, breaking down barriers, paved the way for cross-cultural interaction, revolutionizing commerce and collaboration. The second speaker is Pak Ricky Pesik, which is a renowned advertising practitioner and former vice head of the Badan Ekonomi Kreatif or Bekraf in Republik Indonesia. Now he is the head of the Committee of Digital and Creative Economy of Indonesia Chambers of Commerce or Kadin. He holds a bachelor degree in chemistry from ITB. Pak Ricky also has long history in communication and content industry with numerous awards and recognition. His international involvement includes serving as Vice Chairman Conference Experience Director at the Asia Pacific Media Forum in 2014 and Judge at Spike Asia in Singapore and the Cannes Lion International Advertising Festival in Cannes, France. Our third, but for sure not the least, is Pak Andi Kristianto, the CEO of PT Telkomsel Ecosystem Digital. Represent a pivotal force in shaping the ASEAN creative economy with his extensive experience and leadership in digital transformation. Pak Andi is poised to steer Telkomsel Ecosystem Digital towards a new era of innovation and economic growth. His vision for the digital landscape holds the promise of cross-sectoral solution that caters to the ever-evolving needs of the Indonesian populace. Although the committee has briefed me that we are going to conduct in English, but I will just let the people speak whether you want to lead, whether you want me to lead in Bahasa or in English. Okay, so the people have spoken. And without further ado, let's have a very big applause to our three speakers for our afternoon sessions. So the people have spoken, Pak. Jadi kita bisa ngomong bahasa Indonesia kayak. Asik, asik. Biar lebih asik ya, lebih enak, lebih lancar lagi. Kita mungkin tadi sudah diperkenalkan para speaker kita, ada Pak Andi, kemudian Pak Antony dan juga Pak Ricky Pesik. Saya mungkin akan mulai dulu dengan Pak Andi Kristianto, Indico. Wah, Indico ini merupakan sebuah digital ecosystem builder mungkin gitu ya Pak ya. Bagaimana Telkom ataupun spesifiknya mungkin Telkom Indico ini melihat kreatif ekonomi itu berkembang bukan hanya di Indonesia dan juga Asia Pak. Silakan Pak Andi. Iya, mungkin nomor satu yang paling jelas itu adalah siapa sih segmennya gitu ya, baik itu subjek maupun objeknya gitu. Nah yang kita lihat itu bahwa, ini statistik aja gitu, bahwa di Southeast Asia itu punya, terutama Indonesia ya termasuk diantaranya, punya keunggulan demographic dividend gitu. Anak mudanya banyak, 225 jutaan, hampir separohnya di Indonesia lah gitu ya. Jadi itu aja udah wow gitu. Yes. Apapun inisiatifnya, apapun vertikalnya, apapun offeringnya itu gede. Itu sesuatu yang nggak akan dimiliki oleh negara seperti misalnya Jepang atau Eropa Barat misalnya gitu ya. Secanggih-canggihnya teknologi, mungkin sebanyaknya duit yang bisa diinvest gitu ya. Tapi anak muda, nah itu demographic dividend itu nggak bisa dibeli kan gitu. Ya, itu nomor satu. Betul. Yang kedua juga kita lihat dari kacamata kami di Telkomsel, Indico yang bareng sama Telkomsel, ketika kami menyediakan layanan telekomunikasi selama 28 tahun terakhir gitu ya,
satu hal itu adalah yang dari kami mengembangkan network dan coverage itu di 514 kota di Indonesia. Saya mungkin kalau nggak di Telkomsel nggak tahu tuh kota Indonesia total 514. Mungkin sekarang nambah dikit 520 Pak ya. Tapi disitulah ketika kita menyediakan coverage di sana, kita juga jadi terbuka bahwa Indonesia is so diverse gitu. Benar-benar bineka tunggal ika itu benar gitu. Jadi orang-orang Indonesia lah yang paling mengerti market di Indonesia gitu. Bagaimana menyediakan solusi buat Indonesia, bagaimana anak-anak muda ini mempersif hal-hal baru gitu di Indonesia. Nah PR-nya berikutnya tinggal nih sekarang nih dari kami menyediakan network, menyediakan teknologi, menyediakan bridging solusi gitu ya dari anak-anak yang mungkin menjadi pasar. Nah PR terbesarnya sekarang buat Indonesia itu bagaimana kita bisa membantu anak-anak muda ini untuk bisa jadi produktif di negara sendiri. Nah itu yang kita lihat dari beberapa vertikal, saya ambil contoh satu games lah misalnya. Games itu kan buat anak-anak muda sesuatu yang come intuitively gitu ya. Tapi 99% games itu dari luar gitu ya. Ini capability yang mungkin harus kita kejar gitu. Ini juga ada gap generasi gitu. Kalau generasi yang lebih senior tuh ngeliat games tuh ngabisin waktu gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh cara mereka berinteraksi itu juga ternyata banyak lagi dari games gitu. Kita juga ngelihat ternyata developer games itu otak kiri otak kanannya jalan. Kalau mungkin yang lain gitu ya, coder itu otak kirinya jalan gitu. Kalau games itu karena bukan cuma masalah codingnya, tapi bagaimana membuat story play, bagaimana membangun visual, itu jalan dua-duanya. Nah, singkat cerita dari semua mungkin sedikit ilustrasi saya itu menggambarkan ini memang kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri, bukan cuma masalah marketnya tapi juga bagaimana bisa produktifnya. Mungkin gitu Mas Wadi. Yes, bonus demografi tentu tidak menjadi beban malah ya. Kalau bisa kita jadi prosumer gitu ya, produser sekaligus konsumer gitu ya Pak Andi. Benar banget. Siap, terima kasih Pak Andi. Nanti kita akan kembali ke Pak Andi. Mungkin selanjutnya ini dari kacamata financier nih. Wah, Pak Anthony Lim sebagai founding father dari GDP Venture nih Pak. Melihat Asia, industri kreatif, perkembangannya, teknologi dan inovasinya terutama. Bagaimana Bapak melihat potensinya nih Pak? Founding father kesannya kayak tua banget gitu ya. Founding partner harusnya. Tapi terima kasih, selamat sore teman-teman. Mungkin cerita dikit soal GDP Venture dulu kali ya. Yes. Just a quick one. Jadi sebenarnya GDP Venture bukan visi dalam konteks fund manager. Jadi kami memang lebih disebut sebagai group company. Jadi kalau kita invest juga lebih balance sheet investor. Ya kan, jadi kita memang mengelola duit sendiri lah istilahnya gitu. Dan dulu waktu dibuat 2011-an ya, itu juga bukan dengan cita-cita luhur sih kalau boleh jujur ya. Itu memang kita sebagai grup besarnya melihat memang perlu sudah ada ada gerakan lebih terstruktur ke ekonomi baru, yaitu waktu itu digital ekonomi, internet dan segala macam. Jadi kita mulai membentuk GDP Venture dan kita memang percaya bahwa tadi yang disampaikan Indonesia kan kita salah satu aset utama kita hopefully memang jadinya bonus yaitu demografi kan. Orangnya banyak dan kalau kita bicara ekonomi kreatif sumbernya kan dari otak. Jadi harusnya kita punya banyak aset tuh, punya banyak modal di sana. Jadi kita bikin GDP Venture dan berjalannya waktu GDP memang menyebut diri kita venture builder. Jadi artinya kita sukanya membangun. Jadi kalau kita invest juga kita menjadi partner, jadi founder-founder yang lain itu. Jadi bukan kita invest terus good luck ya gitu. Kita berusaha punya added value segala macam. Tapi terlebih dari situ kita juga mengelola sendiri perusahaan-perusahaan yang memang milik kami sendiri. Jadi kita ada tiga pilar lah yang setelah berjalan beberapa tahun kita kayak lumayan comfortable, lumayan punya value di situ kelihatannya, yaitu satu pilar tentunya commerce ya. Omni channel juga bukan cuma e-commerce lagi sekarang. Jadi kan kita memang ada beli tiket dan segala macam, tingkat kelas dan pokoknya commerce. Yang kedua itu memang yang sifatnya B2B solution infrastructure IT gitu. Ya termasuk pastinya AI lah yang sekarang lagi hot, Web3 kita pernah masuk juga ada gitu, semua di B2B solutions. Dan yang mungkin agak berhubungan dengan topik kita hari ini dan besarannya adalah entertainment and media. Jadi memang kita punya investasi dari game studio, film studio, music label, lokal maupun luar segala macam. Jadi kalau ditanya balik ke pertanyaannya, kita melihatnya bagaimana perjalanan 12 tahun ini. Ya, kita selalu merasa kenapa kita entertainment and media menjadi salah satu pilar kita yang dari awal. Sampai kadang-kadang disebut GDP itu investasi di media toh ya, enggak juga. Kebetulan memang di media kita lumayan ada beberapa, ada kumparan, ada IDN, ada narasi ya kan. Di film ada visinema, itu sebetulnya karena kita percaya bahwa memang entertainment atau media itu menjadi salah satu yang duluan
Karena yang kita konsumsi kan memang lewat layar kita dan segala macam, interaksinya memang itu ya, konten yang dikonsumkan. Dan apalagi sekarang kayak tadi bilang, semua hal itu harus sifatnya entertaining. Makanya kita belajar mengenai ya kan consumer, kan CX kata dia sekarang, consumer experience. Istilah-istilah baru yang muncul dulu waktu kita kuliah nggak ada UI, UX, terus ada CX, ya kan? Makin banyak XXX yang lain. Karena memang segala sesuatu udah harus consumer centric dan entertaining, even though it's a news media misalnya itu. Jadi di Asia, Indonesia sebenarnya memang potensi. Cuman kita kan kalau boleh jujur ya, selalu kayak stuck in potential gitu kan ya. Kan lama banget kita berusaha nih supaya potensi, kan kita mau potensi jadi nyata. Jadi ya pelan-pelan memang kita lihat banyak yang kita bisa perhatikan dari negara-negara sekitar, teman-teman tetangga negara kita yang udah lebih dewasa atau lebih mature ya. Bukan cuma yang western kan jauh, Amerika udah lebih duluan. Tapi yang deket-deket kan ada. Jadi kalau di Indonesia akhirnya GDP memang lihat oke, kita akan double down ke arah situ. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi ya 3 pilar kita sebenarnya konten itu kan drivernya. Terus dari konten muncul audience kan, audience itu kita sebut community-nya, ya kan? Karena dari audience community, yang community dikelola ke commerce. Karena sebenarnya the way untuk ya sustainable business, ujung-ujungnya harusnya tetap jualan, teman-teman. Jadi bukan fundraising dan bukan juga sifatnya itu advertising. Karena advertising ada batasnya. Curhat itu sebagai sesama orang agensi gitu kan ya. Karena tapi itu flywheel lah, atau dia konten community commerce. Dan itu kita gabung, kita lihat sebagai nanti mungkin disebut oleh Mas Uki yaitu intellectual property. Yes. Jadi makanya ke depannya yang kita betul-betul cari dan kita lihat benang merahnya itu memang harus kita bisa invest membentuk barang-barang yang nantinya bisa menjadi intellectual property. Yep. Nanti kita bicara yang lain, tapi jangan sampai terus IP ya, enggak semuanya barang IP-nya valuable ya. Betul. Gitu. Tapi itu yang kita lihat. Kita lihat memang sudah saatnya potensi itu harus kita jadi nyata. Udah saatnya Indonesia bukan cuma melulu ngomong raja di negara sendiri, of course kita perlu itu, tapi kita juga udah perlu, kita harus bisa menjadi raja di regional atau bahkan raja di global, jadi pemain global gitu, sudah saatnya. So potensinya jangan hanya diobrolin gitu ya, tapi direalisasikan gitu ya Pak ya. Makanya kalau GDP invest di global, sebetulnya kebanyakan buat kita belajar jujur aja. Kita pengen tahu misalnya kayak kita ada AT Racing misalnya paling banyak dikenal teman-teman dari Amerika gitu ya. Kan itu Brian, Nicky kan ya orang kita gitu. Yes. Ya kita pengen belajar sebenarnya kalau di sana seperti apa sih model bisnis global yang udah jadi banget. Nah, supaya bisa kita terapin di sini dan kita ada label lokal namanya 12 Wyatt. Ya kan yang untuk sama membawa artis lokal ke global. Untuk ke global. Yes. Jadi harus by design gitu ya, bukan by accident gitu ya. Betul, jangan by bejo gitu. Baik, terima kasih Pak. There's no such thing. Terima kasih Pak Antoni. Nanti kita kembali lagi ya Pak Antoni. Ini Pak Ricky seorang yang sangat lengkap gitu ya, pernah di pemerintahan juga, sekarang di Kadin begitu Pak. Ini kemarin tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang panggung Pak tentang trip Bapak nih ke Chengdu. Waduh, menarik juga nih. Mungkin bisa di-share ke teman-teman semua, ada apa sih Pak di Chengdu, eventnya apa dan oleh-olehnya apa nih Pak dari Chengdu, dari Pak Ricky? Silakan Pak. Kedengaran. Saya baru minggu lalu kembali dari sebuah kota di Chengdu. Saya juga baru tahu ada kota Chengdu. Itu kota keempat atau kelima terbesar di Cina. Diundang untuk menghadiri sebuah forum namanya World Cities Culture Forum. Sudah dari tahun 2012. Dan saya baru tahu bahwa World Cities Culture Forum itu bukan punyanya Cina. Jadi itu ternyata sebuah forum yang dibuat oleh pemerintah kota London tahun 2012 dan beranggotakan 38 kota di seluruh dunia. Saya penasaran dong. Ini kok saya baru dengar ini ada forum ini, culture gitu kan. Tapi yang mengundang saya adalah Profesor John Hawkins, pencipta istilah ekonomi kreatif di dunia. Atau disebut juga founder, nah itu founding father itu, itu udah tua. Profesor John Hawkins itu founding father kreatif ekonomi dunia gitu kan. Betul. Loh kok dia bikin forumnya culture, bukan kreatif ekonomi gitu kan.
Dan tidak ada satupun kota Indonesia di 38 kota itu yang menjadi anggota gitu kan. Ternyata ya itu upaya bagian dari pemerintah Inggris dan kota London membantu untuk mendiseminasi kreatif ekonomi lewat kanal budaya. Budaya. Gitu. Dan kota itu ternyata di seluruh dunia lebih gampang dipertemukan ketika bicara tentang budaya ketimbang kreatif ekonomi. Kalau kreatif ekonomi bingung nanti, nggak semua kota sama persepsinya. Jadi sementara budaya tuh udah eksis lah gitu. Jadi kendaraannya itu. Yang saya punya beberapa oleh-oleh yang menarik, tapi saya singkat aja ya. Siap. Ada 4. Yang pertama, pandanya lebih lucu di TikTok daripada beneran. Chengdu itu ternyata pusatnya panda. Research base dan pengembang biakan panda dari situ. Yang kedua, saus Szechuannya lebih pedas di Indonesia di rumah makan Cina di Indonesia ketimbang di sana. Daripada di sana. Siap. Seperti kata Welly. Itu kan Chengdu itu berada di provinsi Sichuan. Sichuan itu terkenal karena saus Sichuannya kan dibuat kita. Betul. Yang ketiga, menurut saya ini yang perlu mungkin teman-teman googling nanti. Ini kota di mana penulis buku Three Body Problems, pernah dengar novel science fiction Three Body Problem, Liu Cixin, itu membesar. Itu kan buku dipublishnya 2008 nih. Tahu nggak terjual berapa eksemplar di Cina sendiri? 280 juta eksemplar. Wow. Saya bilang, sama jumlah penduduk Indonesia. Di sini bestseller 10.000 nggak salah. 10.000. Di sana udah juta gitu ya. Sudah ada platinum ya. terjemahan bahasa Indonesianya, judulnya Trisurya. Ternyata dari tahun sudah 2017. Iya. Dan saya yang nemunya di situ. Tapi yang menarik adalah kemudian Three Body Problems ini dengan fanbase yang luar biasa itu, kemudian berinisiatif mendirikan startup company, namanya Three Body Universe. Nah, dari kata universe kita udah tahu yang diurusin apa ya? Ngurusin monetisasi intellectual property novel Three Body Problems. Saya ketemu sama CEO-nya, saya tanya, how many IP you registered? Ya, more than 10,000 IP. Wow, Jadi dari setiap unsur di dalam novel itu, dia registered. Dan bukan cuma register di Cina, tapi dia juga mendirikan 2 kantor cabangnya di Amerika. Untuk mengurus itu. Dan kemudian bisnisnya udah besar. Kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif, si Three Body Universe ini memang yang benerannya ekonomi kreatif itu. Pewujudan nilai tambah kekayaan intelektual. Nilai tambah ekonomi. Dan mereka baru saja membuat Three Body Experience Center di Shanghai yang luar biasa menggunakan AI, VR, semua teknologi terkini digunakan di situ, menciptakan experience center dan sekarang lagi jadi hits lah di Shanghai. Namanya Three Body. Dan mereka udah bikin film, seri, sebentar lagi keluar filmnya di Netflix kayaknya. Ya kan? Dan seriesnya udah ada box office juga di Cina ya kan. Jadi kelihatan upaya mereka mengejar itu. Dan yang paling gila lagi, ini yang paling gila, gara-gara buku ini juga menurut saya sih saya kira. Ini membuat ambisi kota Chengdu meningkat. Dan karena science fiction ternyata besar sekali di Cina, mereka baru saja menyelesaikan, pemerintah kota Chengdu baru saja menyelesaikan sebuah creative hub yang disebut namanya Science Fiction Museum. Menunjuk perusahaan arsitektur ternama dunia yang foundernya udah meninggal, tapi terkenal bikin landmark di seluruh dunia, namanya Zaha Hadid. Tapi ini perusahaannya karena Zaha Hadid itu udah meninggal. Dalam waktu 2 tahun bikin creative hub Science Fiction Museum yang model pesawat luar angkasa, megahnya luar biasa itu gedung gitu kan. Dan bukan waktu saya lihat, wah ini lebih hebat dari Dong Diamond Plaza yang di Seoul gitu kan. Luar biasa untuk menjadi center dari
Dan kemudian mereka meng-host Science Fiction World Science Fiction Convention kemarin untuk pembukaan gedung itu yang sudah berlangsung 81 tahun di Amerika, ditarik ke Cina sekarang dengan ambisi pindah ke Cina senternya, dan untuk itu mereka bisa dorong itu. Jadi emang buset. Buset dah Cina ini. Ya, lebih buset lagi, mereka nggak punya undang-undang ekonomi kreatif, mereka nggak punya lembaga ekonomi kreatif, gitu kan. Tapi luar biasa, kan mereka sebenarnya tertinggal ya dari Jepang kalau kita bicara soal itu. Nah, tapi kelihatan upayanya ngejar itu. Mereka tertinggal dari Korea Selatan kalau ini. Tapi yang paling luar biasa memang kalau kita mau perhatikan, yang saya juga bingung nih di mana kita mau ngejar ya, dan Cina itu sudah punya bekal. Dia adalah negara manufaktur kelas dunia. Dia sudah menjadi vendor merek-merek ternama di dunia. Saya lihat pameran dari pemilik IP film Wandering Earth. Ada di Netflix filmnya, Wandering Earth. Itu juga salah satu film science fiction terkenal di Cina ya. Mereka bikin tuh replika mainannya dijual sebagai IP, terus pakaian luar angkasanya segala macam dibikin dijual sebagai merchandise gitu. Terus teman saya ada yang komentar, ini kayak Star Trek ya. Duh, jangan salah lu, Star Trek itu bikin mesin merchandise-nya ke Cina gitu kan. Ini cuma persoalan mereka nggak punya IP-nya, kalau ini IP-nya mereka sendiri gitu kan. Jadi mereka udah siap dengan itu, dengan semua. Ya, Apple aja bikinnya di Cina, handphone Apple yang kita pegang itu kan made in China, ya kan, cuma desain in California aja kan, gitu. Jadi mereka udah siap betul itu. Jadi cuman sekarang ini kalau mereka udah siap dengan IP, nah sekarang ya memang kayaknya ambisi mereka untuk the next level menjadi pemain utama, itu aja sih kalau saya bilang. Jadi memang luar biasa sih. Kita makin harus banyak dikejar. Siap Pak Riki, wah luar biasa ya. Jadi oleh-oleh dari Pak Riki bahwa Chengdu sudah mendeklar sebagai Center of Science Fiction gitu ya Pak, at least. Iya. Gitu ya, science fiction ya, mungkin mau nyaingi misalnya New Zealand itu dengan bisnis merchandise paling gede. luar biasa ya Pak ya. Dan 10.000 paten ya Pak ya. Mungkin ngalahin nanti Pokemon yang katanya saat ini masih megang ya sebagai sejarah IP terbanyak katanya. Baik, terima kasih Pak. Itu semangat juga ya. Kalau Chengdu bisa, kenapa nggak Jakarta bisa? Kenapa nggak Jogja bisa gitu Pak? Mungkin kasih ini dikit. Apa Kalau tuh, kita bicara mengenai China, Yes. jangan ngomongin China, stres. Ya. Karena Siap. skillnya jauh kan. Kita ngomong Indonesia, ya udah kita lihat Chengdu aja. Chengdu aja dulu. Indonesia gimana? Iya, lebih attainable. Yes. Jadi jangan lihat dulu besarnya gitu ya, yang attainable. Ini low hanging fruitsnya di mana gitu ya. Nah, kalau gitu kita balik ini ke Pak Andi nih. Low hanging fruitsnya buat Indico apa nih Pak? Kalau gitu, buat pengembangan tadi ada teknologi kata Pak Antoni Salim, kemudian ada dari dari Antoni Limpon. Mohon maaf, kemudian ada apa? Nggak pakai sa ya. Siapa tahu Pak rezekinya malah. Nanti Axton marah. Iya. Siap. Kemudian dari Pak Riki Pesing juga low hanging fruits buat Indico deh, terutama untuk pengembangan ekosistem digital ekonomi kreatif. Ya, mungkin kalau menurut saya satu adalah tadi kita punya demographic dividend itu sesuatu yang nggak bisa dengan mudah didapat. Kalau ngomong skill Cina wah gitu ya. Yes. Tapi satu hal yang kami belajar juga gitu ya, bahwa di Indonesia itu so diverse, hanya gini. Indonesia itu nggak bisa kita lihat hanya dari kacamata kita di Jakarta dan di Bandung saja. Contoh, saya pernah lead Telkomsel Jawa Tengah sama Jogja. Saya nggak ngomong luar Jawa dan sebagainya gitu ya. Misalnya kita buat materi promo gitu, materi promo billboard lah gitu. Itu bahasa Indonesia, semua orang ngerti betul. Tapi ngerti sama connected secara emosional is a different thing gitu.
Jadi kadang-kadang kalau kita ke pasar Beringharjo, ke pasar Klewer gitu ya, ke Jogja sama Solo, kalau ngomong pakai bahasa Jawa itu lebih connected secara emosional. Nah gitu. Nah itu kita punya dan orang yang tidak paham pasar Indonesia tidak punya. Itu dari satu gitu. Jadi itu mungkin challenge tapi juga opportunity buat kita bisa untuk menangkap kearifan lokal. Baik itu dari kacamata consumer maupun dari kacamata ke depan. Nah berikutnya kalau saya ngomong sekarang ke Indico gitu ya. Kalau kita, saya nge-reflect ke sambil perkenalan Indico gitu. Purpose-nya Indico itu ada 3 komponen. Kita pingin reach beyond to empower Indonesia dan enable businesses. Reach beyond itu dalam konteks kami adalah, iya kami 28-29 tahun secara Telkomsel Group gitu ya. Itu ngeran bisnis telco, prepaid. Tapi sebetulnya bukan cuma masalah telkonya gitu. Penyediaan coverage, network, menyambungkan orang, dan juga jalur distribusi membuat kita jadi paham gitu. Apa sih yang terjadi di masing-masing. Siapa aja entrepreneur, pasarnya seperti apa dan sebagainya. Bagaimana kita bisa reach out ke pasarnya, itu satu hal. Itu part dari reach beyond-nya gimana ya caranya, capability dan aset-aset yang kita punya dari telco ini bisa kita leverage. Yang kedua, empower Indonesia. Gimana caranya biar jangan cuma tadi nggak cuma jadi pasar, kita jadi prosumer tadi ya, pinjam bahasa nasional, jadi prosumer, jadi produsen juga gitu ya. Sama enable businesses-nya. Nah, atau kalau saya turunkan realisasinya, itu saya tertarik sama apa yang Kang Ridwan Kamil bilang. Gimana nih caranya agar kita bisa membuat orang Indonesia itu tinggal di kampung halamannya, punya rezeki kota, bisnisnya mendunia. Nah gitu, benar itu. Menurut saya gitu. Jadi gimana caranya, contoh di kita ini saya ambil contoh aja real. Di kita tuh ada, di bawahnya Indico tuh ada edutech kunci. Kita engage sama SBM ITB untuk buat mini MBA. Kampus-kampus tuh punya sebetulnya kurikulum seperti itu, tapi pasif ya, maksudnya kalau diminta ada bisnis yang minta kita tawarkan. Dengan kita sediakan platform mini MBA certified 2 bulan doang dan bentuknya digital, itu misalnya ada seorang profesional atau first jobber di Waingapu, Waikabubak, Parepare, dia nggak harus ke Jakarta untuk bisa dapat kualitas edukasi, untuk bisa dapat benchmark, untuk bisa dapat networking. Nah dari sana itu bisa kita buat itu teknologi, platform itu bisa membuat yang tadinya nggak mungkin. Yang tadi balik lagi ke tadi. Jadi kita kalau misalnya orang tua yang sukses di luar Jawa gitu ya, saya bilang di Parepare atau di Ambon, di Ternate sana, dia mampu dan semua orang tua pasti pingin mendorong anaknya untuk maju gitu. Wah ini institusi pendidikan itu yang bagus-bagus adanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, ya kan? Jadi gimana caranya orang tuanya nabung untuk bisa mengirim anaknya ke Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Nothing wrong with that gitu ya. Cuma biasanya nih orang sana yang udah dikirim Jakarta, Bandung jadi orang Jakarta, jadi orang Bandung kan gitu. Nah siapa nih yang nangkap opportunity yang ada di masing-masing wilayah itu untuk mereka bisa naik kelas gitu. Kan butuh anak-anak pintar berwawasan. Nah kita fasilitasi itu gitu. Nggak harus bisa 2 tahun gitu ya buat MBA di Jakarta, di Bandung. Dalam 2 bulan juga bisa. Ada yang nanya kemudian, lah itu kan Coursera Udemy juga udah ada tuh, pakai SDA Bocconi dan sebagainya. SDA Bocconi orang yang ngerti tahu gitu, itu sekolah bisnis keren banget di Italia gitu ya. Tapi buat employer di Parepare, di Waingapu ini nggak kenal. Tapi kalau ITB, beda gitu, mereka kenal. Ada certified dari ITB, ikut 2 bulan kelas mini MBA. Dari sana dia bukan cuma dapat ilmunya, dapat networknya. Kalau saya mau nanya ini ke siapa dan sebagainya. Oh itu mahal. Jadi balik lagi ke purpose tadi ini gimana nih caranya kita bisa membuat orang-orang itu nggak harus ke kota besar, banyak potensi di kotanya masing-masing yang bisa dia dorong, tapi kita berikan nilai ekonomi sehingga dari sana itu kita bukakan dia bisa punya rezeki seperti orang kota dan bisnisnya bisa mendunia. Itu tadi gitu, ekspor oriented gitu ya, nggak cuma jadi jago kandang gitu. Itu sih mungkin. Thank you Pak. Ya menarik ya bahwa disrupsi-disrupsi seperti itu yang dikejar oleh Indico begitu ya. Di ITB sendiri Pak ini bocoran memang agak yang lain pada sirik Pak. Wah mungkin ngantri nanti ke kunci nih ya. Sip, jadi memang disrupsi di segala bidang ya. Tadi dengan ITB adalah dengan kunci adalah di edukasi tapi juga banyak sekali low hanging fruit lain di sektor-sektor lain dengan industri kreatif. Nah
ini kita balik ke financier kita nih Pak Antoni Lim nih ya. Tadi banyak sekali mimpi mungkin dari Indico dan segala macam, juga dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif gitu ya. Kita tahu bahwa industri kreatif kan definisinya setiap negara juga berbeda gitu ya. Tadi kita ngobrol juga di backstage. Nah kalau dari financier sendiri, Bapak mungkin bisa sharing nih. Kalau matrix apa sih atau metode apa yang bisa mungkin teman-teman pakai atau Bapak pakai sehari-hari untuk memeasure gimana sih potensial, misalnya yang paling gampang return on investment gitu ya, atau berapa visible sebuah bisnis yang kemudian bisa dilirik oleh financier gitu Pak Antoni. Kayaknya waktunya nggak cukup nih. Iya, makanya 9 menit lagi ya. Aduh. Siap. Tapi begini, jadi bahkan untuk perusahaan non kreatif saja, Ya. namanya evaluasi itu kan juga bukan sesuatu yang baku-baku banget ya. Jadi apalagi kalau kita bilang industri kreatif yang obviously dengan nama kreatif saja banyak subjektivitas yang memang membuat valuationnya lebih susah lah. Ada beberapa attempt dari belakang panggung juga Mas Riki sempat share terakhir kali attempt oleh PwC itu 2012. Yang at least yang lebih agak mendunia bagaimana caranya kita menghitung parameter valuasi atau itu sebuah kreatif. Tapi kalau dari kami GDP, seperti saya bilang tadi kan sebenarnya pengalaman kita lebih ke entertainment ya dan media. Artinya entertainment ya ada musik, ada film, ada game ya kan. Terus media ya ada media-media itu. Ada dua aspek sih. Satu aspek pastinya tidak bisa bergerak dari yang namanya matriks-matriks perusahaan pada umumnya. Jadi artinya ada masalah cash, ada masalah balance sheet, ada masalah revenue, ada masalah P&L ya kan. Hal-hal begitu memang tidak bisa dianggap, oh saya kan industri kreatif, jadi nggak usah gitu. Jadi ibaratnya saya kan bukan manusia, kan tetap manusia harus makan. Jadi ngomongin metaverse kemarin kan ya, bukan berarti kita kalau udah ke metaverse tuh selamanya nggak makan, karena physically kita tetap perlu makan gitu kan. Artinya perusahaan tetap perlu makan dengan matriks-matriksnya itu. Kenapa industri kreatif jadi menarik? Karena ada inflection potensial yang memang bisa tidak terbatas. Kalau tadi contoh three body problem, kebetulan saya salah satu fans terberatnya Cixin Liu. Bacanya berat by the way teman-teman, kalau mau coba silakan. Saya harus beli buku tambahan untuk baca buku itu. Saking science fictionnya, hard science fiction soalnya, hard science. Tapi anyway, karena namanya industri kreatif itu ada kemungkinan potensi yang tidak terbatas. Begitu itu dia sudah berhasil mencapai satu titik, dia udah menjadi intellectual property yang bisa menghasilkan value. Nah kalau udah seperti itu, jadi fasenya beda-beda kan. Kalau baru mulai sebuah IP baru muncul, seperti Visinema ngeluarin film baru tuh, atau nanti animasi baru. Karena dia belum ada track record dari IP tersebut, pastinya kita susah kan. Kita bilang itu seberapa. Tapi kalau IP-nya sudah jadi, seperti NKCTHI, Filosofi Kopi, yang nanti Nusa, animasi, itu kan IP yang sudah ada. Dan sudah ada data-data yang bisa kita cari dari manapun lah, penjualan tiket segala macam. Nah itu lebih bisa ada sedikit sainsnya. Nah tapi kalau sebuah IP baru pastinya enggak. Kalau IP yang udah besar sekali seperti industri musik itu industri yang selalu bergantung sama royalty, licensing, dan hak perform gitu ya, mechanical segala macam dan perform distribusi. Kalau di industri musik sedemikian mature-nya, kalau misalnya Pak Andi ini adalah seorang produser musik, dia itu bisa jual katalognya ke saya dan itu bisa saya agunkan ke bank. Sedemikian udah bakunya gitu. Jadi tergantung. Jadi ada yang memang masih berat. Jadi kalau balik ke kita gimana? Memang kita akhirnya ngelihat berapa faktor. Satu pasti dari pelakunya ya, yang bikin siapa, ini kayak gimana gitu. Terus kita lihat memang comparables. Jadi di industri itu ada apa aja sih, baik di dalam maupun di luar. Tidak selalu tepat, tapi minimum kita punya guideline. Karena itu pun bisa beda-beda ya. Dan ketiga baru kita lihat kira-kira potensinya seberapa. Itu tidak menjamin, tapi itulah suka dukanya menjadi investor. Justru you get paid karena itu gitu ya Pak. Iya, cuman ya itu tadi karena GDP memang kita lihatnya sebagai ekosistem ya. Yes. Jadi kami bukan investor yang kayak kita taruh terus ya. Ya. Semoga berjalan karena ekosistem bagaimana itu fit into the 3C kita tadi. 3 cat tadi ya. Konten, Community, community, commerce. Oke. Penting banget nih teman-teman tadi, yes metrik bisnis biasa, tapi dapat ilmu dari Pak Antoni 3C begitu ya, minimal untuk menggauge our potential. Pak Riki kayaknya ini pertanyaan yang mungkin menjadi inti dari topik kita sore ini nih Pak Riki. Mohon bantuannya nih Pak Riki. So Pak Riki melihat bagaimana sih
the future of ASEAN creative economy dan bagaimana Indonesia atau minimal kita semua bisa take advantage atau tadi merealisasikan potensi atau bahkan apa hanging fruits-nya buat kita Pak. Monggo Pak. Iya, mungkin apa yang paling penting dulu kali ya, kalau di seluruh dunia kalau kita lihat pada negara-negara yang industri kreatifnya udah maju, ada dua sih. Dua. Yang pertama integrasi itu sangat penting, kelihatan sekali. Integrasi pada banyak pemangku kepentingan. Ya kita punya banyak istilah lah, tapi intinya integrasi kan, ada pentahelix apa segala macam. Tapi itu pentingnya integrasi policy makers, business players semua segala macam. Itu menjadi kunci utama. Yang kedua yang mesti disadari, ini adalah industri yang padat insentif sebenarnya. Dalam rangka menjadi kompetitif gitu ya katanya. Bahwa negara yang sudah semaju Inggris aja perlu insentif gila-gilaan untuk mendorong supaya dia jadi penggerak ekonomi ya kan. Kalau Korea apalagi lah, Korea udah gak usah diomongin deh investasi yang mereka lakukan dan itu sudah 25 tahun yang lalu gak pernah turun malah nambah terus kan gitu kan. Nah ini yang menjadi penting buat kita. Karena kalau kita ngomong potensi, terus terang Mas Sony, saya tuh capek. Karena dari 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu bahkan, kita udah ngomong hal yang sama bolak-balik tentang potensi kita, ya kan. Seorang Indonesianis terkenal yang menerbitkan buku Indonesia etc. namanya Elizabeth Pisani, itu pernah nulis di kolom di The Guardian, dia bilang, what is the biggest invisible thing on earth right now? It's called Indonesia. Dan itu mungkin 30 tahun lagi akan menjadi headline yang sama kalau kita tidak melakukan ini. Menurut saya kerja besar karena sebenarnya kita berada dalam tipping point, momentum sekarang menurut saya karena adanya digital teknologi yang memungkinkan banyak trade perdagangan, apalagi yang intangible, itu menjadi lintas cross border tanpa hambatan sama sekali gitu kan. Yang tangible aja kita bisa belanja video, belanja buku ke mana keluar gitu kan. Apalagi yang intangible gitu kan sekarang. Nah, persoalannya sekarang yang dibilang katanya kaya budaya itu yang disebut tadi. Segala macam lah saya juga masih ingat tuh slogan kita di Frankfurt Book Fair ketika Indonesia jadi guest of honor itu 17,000 Islands of Imagination. Waduh keren banget, saya sebagai orang Indonesianya merinding baca itu gitu kan. Tapi kan jangan cuma selesai sampai slogan gitu kan. Yang disebut 17,000 Islands of Imagination itu how we monetize them. Ya Kak, Pak Tony, gitu. Nah ini kan sebenarnya sebuah kerja besar dan kerja besar ini ada satu hal besar yang perlu kita selesaikan yang menjadi kelemahan bangsa kita. Kita buruk sekali dalam hal dokumentasi, archiving, yang menjadi basis utama untuk kita ngomong bisnis digital sekarang. Kalau kita mau jualan, monetisasi, intangible aset kita. Yang disebut kekayaan budaya ini semua intangible asset gitu ya kan. Tapi bagaimana dokumentasi kita yang kerja besar, sebuah kerja besar dokumentasi yang gila-gilaan yang bisa ini? Belum, ini penting. Karena menurut saya, coba kalau kita ngomongin tenun gitu. Wah motif tenun, musik, sound dari Flores, Aceh, Batak, kayak segala ada berapa ribu macam sound gitu kalau dijual. Tapi kan nggak ada dokumentasinya, nggak ada cara monetisasinya. Nah, mungkin GDP mau invest kali nanti. Ya, with the right business model gitu. Atau Indico. Siap. Jadi, tapi itu tantangan terbesar kita. Betul. How we Archiving. make it Indonesia visible to the world. bukan lagi imaginary atau invincible tadi ya Pak. Siap, terima kasih Pak Riki. Jadi PR kita cukup besar ya, potensialnya bonus demografi,
Tapi invincible tetap ya, apa yang Pak Riki tadi pesankan gitu kayak. Jadi start making your own hanging fruit, low hanging fruits gitu ya, and then creating scaling up, creating growth, creating potentials. Waktu sudah habis untuk presentasi, tapi rasanya masih ada waktu 1-2 pertanyaan dari audiens. Baik, kalau gitu kita invite dari teman-teman audiens. Oh sudah X, baiklah kalau begitu. Mohon maaf sekali karena menarik banget ngobrol dengan 3 narasumber ini. Panitia sudah meng-X-kan, jadi semoga dari sesuatu yang bisa diambil begitu ya. Dari 3 narasumber kita terkait dengan bonus demografi jangan menjadi beban tapi menjadi sebuah potensi yang harus kita realisasikan. Bagaimana mencari bisnis model yang menarik, ada 3C. Kalau kata Pak Antoni, jangan lupa your content need to create community and your community need to create money for you ya, commerce ya. Pada ujungnya kita harus hidup lah ya. Oke lah ada idealisme, tapi idealisme itu tentu harus menjadikan sebuah kebermanfaatan minimal buat kita sendiri untuk membangun bisnis kita, industri kita, kreativitas kita juga. Dan yang terakhir, capek ya jadi invincible. Ayo kita jadikan realisasi dari potensi ekonomi kreatif, industri kreatif dan juga potensi kreatif Indonesia untuk menjadi bukan hanya tadi Bapak-bapak bilang bukan hanya menjadi konsumer tapi menjadi prosumer, bukan hanya menjadi tuan rumah di negara kita sendiri tapi juga menjadi raja di regional bahkan di global. Mungkin itu, terima kasih Bapak-bapak, kita kasih aplaus luar biasa untuk Bapak-bapak pada sore hari ini. Thank you very much for this creative talk, thank you very much for komite semua dan saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih, saya tutup Creative Talk nomor 8. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.